Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Salman Al-Farisi. Ya, kali ini di hari Senin 21 November 2022, pemirsa. Pada suatu hari di zaman dahulu kala, di sudut kota Mekah, Rasulullah berjalan mengelilingi kota tersebut dan tiba-tiba melihat seorang kakek tua renta yang buta di sudut perkotaan. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri beliau, dan setiba dekat dengan si kakek tersebut, lalu si kakek mengatakan, "Janganlah kalian mendekati si Muhammad itu, karena si Muhammad itu penipu, pendusta, bahkan penyihir. Kalau kalian mendekati beliau, maka kalian akan disihir olehnya." Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya berdiam saja dan menghampiri kakek tersebut. Melihat kondisi kakek tersebut yang begitu memprihatinkan, lalu diambil makanan dari saku bajunya, lalu disuapin kepada kakek tersebut, dan kakek tersebut memakan dengan enaknya. Dan keesokan harinya, Nabi kita juga menghampiri kakek tersebut, juga mendengar kata-kata hinaan yang sama yang dilontarkan oleh kakek tersebut. Tapi Nabi tidak menghiraukan, tetap melaksanakan tugasnya, membagikan makanan seperti biasa, menyuapin dan sebagainya sampai selesai. Setelah selesai menyuapinnya, Nabi kita Rasulullah lalu meninggalkan beliau. Hal ini dilakukan hampir setiap harinya. Lalu sampai di suatu hari, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, sehingga si kakek ini tidak ada yang merawatnya, yang memberi dia makan. Dan Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, istri daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Wahai Siti Aisyah, pekerjaan apakah yang belum saya lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?" Lalu Aisyah menjawab, "Semua yang dilakukan oleh Nabi telah Anda laksanakan, telah Anda tiru. Tetapi ada satu hal yang belum Anda laksanakan, yaitu kebiasaan Rasulullah di setiap harinya. Dia mendatangi seorang kakek buta, yaitu orang Yahudi di sudut kota Madinah. Dan beliau membawa makanan dan menyuapinya sampai selesai." Baiklah informasi yang kau berikan. Dan bergegas Sayyidina Abu Bakar mengambil makanan di rumahnya, lalu membawanya ke kakek yang buta tadi. Sesampai kepada kakek tersebut, lalu dia menyuapin makanan. Setiba 2 suapan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar, si kakek tersebut menepis tangan Sayyidina Abu Bakar. Lalu dia berkata, "Kamu bukan
Orang yang biasa memberi makanan kepadaku, dia begitu lembut, dia begitu baik akhlaknya. Anda bukan orang itu. Siapakah Anda dan kemanakah dia? Lalu Sayyidina Abu Bakar pun menceritakan, orang yang biasa memberi makanan kepadamu, dia telah tiada, dia telah wafat. Dia itulah orang yang selalu engkau hina, engkau caci maki setiap hari. Dia memberi makanan menyuapimu. Kini dia telah tiada. Dan dengan tiba-tiba si kakek itu jatuh tersungkur dan menangis, menyesali semua perbuatannya yang telah dia lakukan selama ini. Ternyata orang yang dia caci maki, dia hina, adalah orang yang memberi makanan untuknya setiap hari. Dan akhirnya dia pun berpindah agama dari agama Yahudi menjadi agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan di situ saja sejarah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga di suatu hari dia melewati sebuah perumahan, seorang nenek yang sedang menyapu di depan rumahnya. Dan setiba di depan nenek tersebut, sampah-sampah yang telah dia sapu, dia lemparkan ke arah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita hanya tersenyum melihat kelakuan si nenek tersebut. Dan keesokan harinya, seperti hal yang sama, si nenek itu terlebih dahulu sudah menyapu sampah-sampah, sudah menyiapkannya, sudah menyimpannya. Dan ketika Nabi kita melewati si nenek tersebut, sampah kotoran tersebut juga dilemparkannya. Dan Nabi kita juga tersenyum melihat hal tersebut. Dan di hari ketiga juga terjadi hal yang sama. Dan di hari keempat, setelah Nabi kita melewati perumahan nenek tersebut, melihat nenek tersebut tidak ada. Dan Nabi kita mencari, bertanya kepada tetangga, kemanakah si nenek tersebut? Biasa dia ada di sini menyapu halaman rumahnya. Lalu tetangga tersebut mengatakan, untuk apa ya Rasulullah mencari dia? Bukankah dia setiap harinya melempar sampah-sampah, kotoran-kotoran kepada Anda? Untuk apa Anda begitu perhatian kepadanya? Dan tetangga tersebut juga memberitahu bahwa perihal tentang keadaan nenek tersebut, yang bahwa hari ini dia sakit keras, dia sendirian di rumahnya. Dan akhirnya Rasulullah mendatangi rumah si nenek tersebut dan membersihkan rumahnya dan memasak air dan makanan untuk membantu menyuapin si nenek tersebut. Dan si nenek tersebut beranjak dari tempat tidurnya dan melihat, ternyata betapa terkejutnya dia. Yang dia lihat itu tidak lain tidak bukan adalah seorang yang biasa melewati rumahnya dan yang dia lempar setiap paginya.
Pada saat itulah dia menyesali semua perbuatannya. Betapa terkejutnya dia. Bahkan tidak satupun, tidak seorang pun selama dia sakit membantunya, menolongnya, merawatnya. Tetapi ternyata pada hari ini yang menolongnya, yang merawatnya adalah orang yang dia hina selama ini. Dan pada saat itu pula dia berubah dan masuklah Islam dan menjadi seorang nenek yang taat kepada Islam pada saat waktu itu. Nah pemirsa, dari hasil cerita yang kita dengarkan ini, bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa betapa besarnya kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga betapa besarnya akhlak mulia yang ada pada dirinya. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu contoh tauladan bagi kita semua untuk bisa kita terapkan di masa yang serba bermasalah sekarang ini. Sekian dulu cerita yang bisa kita ceritakan dari cerita yang telah kita dengarkan. Saya Salman Al-Farisi melaporkan.